Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel ADLERWULF Menantu Tidak Terduga. Episode 362, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Tapi aku harus bernegosiasi. Mitsuko Yamada melirik Forzao Guires, serta Gerard Lyon, Russo Kyle, Louis Peer dan lain-lain yang berdiri di samping Adler Wolf. Gerard Lyon mengerutkan kening, "Kakak Wolf." Adler Wolf baru saja terluka parah, dan Gerard Lyon sedikit khawatir dengan kondisi fisik Adler Wolf saat ini. Bagaimanapun, Yamada Mitsuo juga merupakan master seni bela diri tingkat 3. Jika Yamada Mitsuko tiba-tiba menyerang dan menyandera Adler Wolf, itu masih akan sedikit merepotkan. Adler Wolf melambaikan tangannya pada Gerard Lyon dan berkata, "Gerard Lyon, jangan khawatir." Pada saat yang sama ketika dia berbicara, kekuatan Adler Wolf bergerak, setidaknya dia berada di atas seni bela diri tingkat keempat. Meskipun Adler Wolf terluka parah selama pertempuran dengan Buirgo dan Master berjubah hitam barusan, fisik Adler Wolf sendiri sangat kuat, dan vitalitas dalam jimat Yin dan yang telah lama mulai memelihara fungsi tubuh Adler Wolf. Hanya dalam beberapa menit, tubuh Adler Wolf telah pulih 50%. "Oke," Adler Wolf mengangguk kepada Forzao Guires dan yang lainnya, dan pergi ke samping bersama Mitsuko Yamada. Mitsuko Yamada bertanya pada Adler Wolf dengan wajah bingung, "Adler Wolf, apa yang kamu lakukan pada Keiko? Dia sangat takut padamu." Tampaknya bahkan pikirannya telah berubah. Yamada Keiko dibesarkan di rumah jenderal. Meskipun setengah dari darahnya berasal dari Huaya, dia dicuci otak sejak dia masih kecil, dan pada dasarnya setia kepada samurai dari Kekaisaran Timur. Namun, dalam 2 hari terakhir, Yamada Mitsuko dan Yamada Keiko telah melakukan kontak dan menemukan bahwa Yamada Keiko bukanlah kepribadian yang sama seperti sebelumnya. Di lubuk hati saya yang paling dalam, sepertinya ada semacam pemikiran yang memberontak. Sudut mulut Adler Wolf berkedut, "Aku tidak takut untuk memberitahumu. Karena aku memukulnya, dan sepupumu sepertinya menikmati perasaan dipukul. Hidupmu hari ini adalah sepupumu. Inisiatif untuk mendapatkan pukulan di pantat, jadi bahkan jika Anda berterima kasih padanya, Anda harus memberitahu Nona Keiko apa yang terjadi." Pernyataan Adler Wolf membuat Mitsuko Yamada tercengang. "Sepupu saya dipukul oleh Adler Wolf. Perdagangkan hidup Anda untuk sebuah tamparan. Dia juga rela ditampar. Hobi macam apa ini?" Berpikir bahwa beberapa waktu lalu, satu-satunya tuan muda dari rumah jenderal, Koji Murano menghilang secara misterius setelah memasuki Huaya, dan Mitsuko Yamada memiliki tebakan yang berani di dalam hatinya. Mungkinkah Koji Murano dibunuh oleh Adler Wolf dan Keiko Yamada bersama-sama? Jika demikian, maka, melihat perubahan ekspresi di wajah Mitsuko Yamada, Adler Wolf tampak tenang, mengangkat bahu dan berkata, "Ya, Anda dapat menebak dengan benar. Koji Murano dibunuh oleh saya, pengawal pendampingnya, pengawal semua terbunuh, di perusahaan Nona Keiko." Nona Keiko melihatnya dengan matanya sendiri. Adler Wolf terus berbicara, tetapi kilatan ketakutan melintas di wajah Yamada Mitsuko, tetapi dia tidak berani terus mendengarkan. "Aku tidak mendengarkan, kenapa kamu mengatakan ini padaku? Kamu tidak berniat melepaskanku, kan?" Mitsuko Yamada sangat pintar, dia sangat jelas bahwa apa yang dikatakan Adler Wolf barusan benar-benar rahasia, dan informasi ini tidak akan pernah bocor. Tapi sekarang Adler Wolf telah mengatakan pada dirinya dengan sangat jelas bahwa Adler Wolf tidak takut membocorkan rahasianya. Dan di dunia ini, hanya ada satu jenis orang yang tidak akan membocorkan rahasia. Itu sudah mati. Adler Wolf ingin membunuh orang. Adler Wolf tersenyum ringan, "Nona Mitsuo, apakah Anda pikir saya sangat membosankan? Jika ingin membunuh Anda, apakah masih perlu berbicara dengan Anda? 5 master yang Anda ikuti semuanya telah dipenggal oleh orang-orang di sisi saya. Udang-udang ini, apa menurutmu kekuatan jiwa pengembara tidak bisa membunuhmu?" Yamada Mitsuko melirik keluarga Yu, para pembunuh dari Liga Pembunuh, dan grup Dewa Kematian, yang merangkak di tanah di kejauhan, dan menghela nafas dalam hatinya. Yamada Mitsuo harus mengakui bahwa awalnya, kekuatan organisasi Adler Wolf hari ini,
dan kekuatan klub jubah hitam dan aliansi pembunuh diorganisir oleh begitu banyak orang. Kecuali para master berjubah hitam, tulang punggung pihak Adler Wolf lebih kuat dari Yamada Mitsuo. Jauh lebih kuat. Terlebih lagi, Forzao Guires, pelindung pertama naga jiwa berkelana, datang pada saat yang kritis. Yamada Mitsuko memiliki ilusi bahwa jika Forzao Guires diberi waktu yang cukup, Forzao Guires sendiri dapat membunuh semua orang di tempat kejadian. Kalau begitu, Anda tidak takut saya membocorkan rahasia. Karena Anda mengenal saya dengan baik, Anda tentu tahu bahwa tidak ada apa-apa. Ada Hugo Wolf di belakang Mitsuko Yamada, dan di kantor Miss Keiko dari Sansui International, Adler Wolf bisa mendengarnya dengan jelas. Kurasa Nona Mitsuo tidak akan, Nona Mitsuo bisa melihat lenganmu dulu. Sambil berbicara, Adler Wolf menunjuk ke pergelangan tangan Yamada Mitsuo. Mata Yamada Mitsuko sedikit bingung, dan dia melihat ke pergelangan tangannya, dan langsung tercengang, serangga. Kutu. Di pergelangan tangan Yamada Mitsu, seekor serangga seukuran jari menempel di pergelangan tangan Yamada Mitsu, dan Yamada Mitsuko teriak. Detik berikutnya, kepala cacing yang tajam itu tiba-tiba menusuk kulit Yamada Mitsuko dan langsung masuk ke tubuh Yamada Mitsuko, meninggalkan lubang darah kecil di kulitnya, dengan butiran darah. Mitsuko Yamada tercengang, sedikit gemetar, menggoyangkan lengannya kuat-kuat, seolah-olah ingin membuang serangga itu, tetapi tidak berhasil. Adler Wolf berkata dengan tenang, tepatnya, ini adalah cacing Gu. Teknik Gu perbatasan Huayamiao, Nona harus mengetahuinya. Ini disebut Dewa Otak Tiga Mayat Gu. Setelah menyerang tubuh manusia, ia akan menumbuhkan tentakel yang tak terhitung jumlahnya, dan saraf otak terjerat, dan itu dapat membunuh orang kapan saja. Tentu saja, ini hanya pengingat yang baik, tidak ada arti lain. Kata-kata Adler Wolf berhenti, dan melanjutkan, Nona, bisakah kita mulai sekarang? Pegangan Nona Keiko, dan pembagian markas klub jubah hitam di Huaya. Selama pertempuran tadi, Adler Wolf lupa bahwa dia masih memiliki kualis 10.000 Gu, jika tidak, setidaknya banyak Gu beracun di kualis 10.000 Gu, setidaknya untuk sementara waktu. Yamada Mitsuko memandang Adler Wolf, matanya penuh ketakutan, seolah-olah dia sedang melihat iblis. Metode Adler Wolf ini terlalu menakutkan. Yamada Mitsu akhirnya mengerti mengapa Adler Wolf begitu lega untuk menceritakan rahasia itu pada dirinya. Dewa Otak Tiga Mayat Gu adalah salah satu dari 10 Gu terlarang. Sekali ditanam, ia akan melekat seumur hidup. Tanpa perintah ibu, ia tidak akan pernah diangkat. Oke, Tuan Muda Wolf, aku akan mengatakannya sekarang. Yamada Mitsuo menyesuaikan emosinya dengan bibir gemetar, tentang sepupuku, begini, ibunya dan paman keduaku tidur beberapa kali saat itu, setelah sepupu saya membawanya pulang, tetapi saya tidak bisa mendapatkan persetujuan keluarga, jadi saya bekerja sebagai kuli di keluarga. Petik 2. Lalu, sepupu saya menunjukkan kemampuan luar biasa dan dipilih oleh rumah jenderal bekerja untuk mereka, jadi dia menempatkan ibu sepupunya di bawah tahanan rumah. Dia membuat video sebulan sekali. Tapi saya tidak tahu di mana ibu sepupu saya ditahan, jangan tanya saya tentang ini. Mendengarkan kata-kata Yamada Mitsu dengan cepat, Adler Wolf tiba-tiba sadar. Apakah begitu? Rumah jenderal memenjarakan ibu Keiko Yamada, dan menggunakan ini untuk memeras Keiko Yamada. Benar saja, itu trik yang bagus. Pertanyaan kedua, Yamada Mitsuo ragu-ragu sejenak, bahkan jika saya memberitahu Anda tentang pangkalan klub jubah hitam di Huaya, bagaimana Anda tahu apa yang saya katakan itu benar? Adler Wolf tersenyum menawan, Nona, jangan meremehkan kekuatan jiwa pengembara, dan jangan meremehkan kemampuan keluarga Wolf. Keluarga nomor 1 dunia selalu ingin menggunakan cara mereka sendiri. Pertama, mereka ingin memverifikasi beberapa informasi, tetapi itu hanya masalah beberapa menit. Selain itu, saya pikir Anda tidak harus berbohong dengan hidup Anda, kan? Pada saat yang sama ketika dia berbicara, Adler Wolf mengaktifkan sandi Gu Dewa Otak Tiga Mayat. Dalam sekejap, Mitsuko Yamada merasa seperti tersengat listrik, tubuhnya bergetar tiba-tiba, dan saat berikutnya, rasa sakit mulai menjalar ke kepalanya, seolah-olah ada yang digergaji di kepalanya. Mitsuko Yamada mengeluarkan kemarahan, dan seketika merasa seperti menjadi gila, lebih baik hidup daripada mati. Adler Wolf memberi perintah untuk berhenti, dan rasa sakitnya segera hilang. Pakaian Yamada Mitsuko basah kuyup, aku bilang, tapi aku hanya tahu benteng klub jubah hitam di wilayah barat daya. Aku hanya tahu sedikit tentang seluruh Huaya.
Seorang master jiwa pengembara menyerahkan kertas dan pena di samping, Mitsuko Yamada mencoret-coret daftar dan alamat. Adler Wolf menyerahkan daftar itu kepada Forzao Guires. Tuan Guires, aku akan menyerahkan ini padamu. Setelah mengonfirmasi, kirim seseorang untuk membawanya ke Sansui International dan memberikannya kepada Nona Keiko Yamada. Adler Wolf melirik 3 sosok yang menjulang di tangannya. Setengah dari jimat Yin Yang, hatiku tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Saat itu, Tianfu Murano, pemimpin tim pembunuh yang dikirim oleh Keiko Satian, memiliki jenggot naga patah berusia 1000 tahun di tangannya. Dikatakan bahwa jenggot naga patah Tianfu Murano diperoleh dari Keiko Yamada. Jenggot naga yang patah adalah suatu keharusan untuk perpaduan jimat Yin dan Yang. Setelah pertempuran hari ini, perasaan krisis Adler Wolf menjadi semakin kuat. Ada juga master tingkat super di atas puncak seni bela diri. Master ini dapat mengaktifkan karakteristik super. Siapa yang tahu karakteristik seperti apa yang mereka aktifkan? Penting untuk menyerap semua jimat Yin yang sesegera mungkin, setidaknya dengan cara ini, 1 kartu hall penyelamat lagi dapat diperoleh. Oke, Forzao Guires menyerahkan daftar itu kepada salah satu bawahannya, dan seseorang segera mengeluarkan perintah untuk memverifikasi keaslian informasi berdasarkan informasi di dalam jiwa pengembara. Setelah jeda, Forzao Guires melirik para ahli dari aliansi pembunuh dan tim Dewa Kematian, dan berkata dengan ragu-ragu, kursi naga, lihat bagaimana orang-orang ini harus ditangani. Sikap Forzao Guires kali ini sama dengan sebelumnya. Sangat berbeda. Ketika dia pertama kali tiba, alasan mengapa Forzao Guires sangat menghormati Adler Wolf adalah dengan sengaja meningkatkan status Adler Wolf dan membantu Adler Wolf membangun prestisenya. Tapi setelah menyadari situasi di tempat kejadian, Forzao Guires benar-benar mengagumi Adler Wolf sedikit lagi. Membunuh 3 master dengan kekuatan 1 orang. Jika bukan karena mayat dari klub jubah hitam ini, Adler Wolf akan bisa membunuh semua pembunuh malam ini tanpa perlu Forzao Guires mengambil tindakan. Tidak hanya kekuatan, tetapi juga cara strategis. Mitsuko Yamada mengaku dalam waktu kurang dari 5 menit, yang juga membuat Forzao Guires terkesan. Adler Wolf tersenyum sedikit pada Forzao Guires, jangan khawatir tentang Guhufa. Ngomong-ngomong, apakah jiwa pengembara kita kekurangan uang? Forzao Guires tercengang, kursi naga, ini, sejujurnya, jiwa pengembara tidak kurang. Tetapi karena kursi naga pendahulunya telah menghilang terlalu lama, pada pertemuan para tetua, sisi kursi naga kita sedikit meregang. Adler Wolf mengangguk, oke, aku mengerti. Setelah kata-kata itu jatuh, Adler Wolf dengan cepat berjalan menuju si pembunuh. Orang-orang yang berlutut dari aliansi dan tim Dewa Kematian berjalan mendekat, apakah kamu ingin hidup? Buirgo yang terluka dan anggota tim Dewa Kematian semuanya terkejut, pikirkan tentu saja aku setuju. Tuan Muda Wolf menyelamatkan hidupmu. Petik 2, oke, tidak masalah. Adler Wolf melambaikan tangannya, kalian semua bisa pergi dari sini hidup-hidup malam ini. Sungguh, Tuan Muda Wolf benar-benar orang yang baik. Petik 2, bagus, Tuhan memberkatimu. Benarkah sesederhana itu? Sekelompok orang dari tim Dewa Kematian dan aliansi pembunuh semuanya dibebaskan. Forzao Guires, Louis Spear, Russo Kyle dan yang lainnya semua tampak bingung. Apakah Adler Wolf benar-benar berencana untuk membiarkan mereka pergi dengan mudah? Orang-orang ini adalah orang-orang yang menginginkan kehidupan Adler Wolf sekarang. Namun, Gerard Lyon tahu bahwa Adler Wolf tidak akan pernah membiarkannya pergi seperti ini. Memikirkan apa yang Adler Wolf tanyakan kepada Forzao Guires barusan, Gerard Lyon tersenyum pada Forzao Guires. Tuan Guires, biarkan jiwa pengembara bertanggung jawab atas keuangan di sini. Orang yang bertanggung jawab atas keuangan. Forzao Guires tercengang, menoleh untuk melihat Gerard Lyon, dan merasa sedikit bingung. Sebagai saudara besi di samping Adler Wolf, Gerard Lyon memainkan peran sebagai penasihat militer Adler Wolf. Forzao Guires secara alami menyadarinya sejak lama. Tapi dalam pandangan Forzao Guires, tindakan Gerard Lyon dan Adler Wolf di Yuncheng dan Huadu tidak lebih dari masalah kecil. Forzao Guires tidak menemukan sesuatu yang sangat penting tentang Gerard Lyon. Gerard Lyon belum menjawab. Di sisi lain, setelah keributan dari aliansi pembunuh dan tim Dewa Kematian sedikit tenang, Adler Wolf mengulurkan tangannya, setiap orang menyerahkan 1 miliar dianggap sebagai kompensasi atas kerusakan mentalku. Kamu bisa hidup dengan membayar uang. Desis. Kata-kata Adler Wolf segera membuat penonton bingung. 1 miliar kompensasi untuk masing-masing. Apakah itu biaya kerusakan mental?
Apa ini, kakak laki-laki? Bagaimanapun, Anda adalah tuan muda ketiga dari garis langsung keluarga Wolf, dan kursi naga dari 3 kepala jiwa pengembara. Masih kekurangan uang ini. Selain itu, kamu sangat memalukan, kamu malu. Sopan santun Anda, meskipun 1 miliar pasang master di atas seni bela diri tingkat keempat, selama mereka berjuang selama beberapa tahun, itu bukan jumlah uang yang besar. Tapi setidaknya itu tabungan sebagian besar hidup saya. Tuan Muda Wolf, kau tidak baik. Seseorang di antara kerumunan Assassin Alliance mulai mengeluh. Adler Wolf tersenyum ringan, bersikap baiklah. Kalian sekelompok pembunuh menginjak-injak Huaya, dan kalian masih datang untuk berbicara kepada saya tentang bersikap baik. Apakah Anda berpikir untuk bersikap baik ketika Anda ingin membunuh saya barusan? Namun, 1 miliar terlalu banyak. Mengapa kamu tidak mengambilnya? Di antara aliansi pembunuh dan kelompok Dewa Kematian, masih ada beberapa master di bawah tingkat keempat seni bela diri, dan jumlah uang mereka tidak banyak. Sudut mulut Adler Wolf berkedut, kamu benar, aku hanya merampok. Tentu saja kamu tidak bisa memberikannya. Lalu, aku harus membunuhmu, dan semua uangmu juga akan menjadi milikku. Uang atau kematian, pilih sendiri. Suara Adler Wolf tidak keras, tetapi tidak ada keraguan bahwa tidak ada ruang untuk negosiasi. Pembunuh yang hadir semuanya menjilati darah. Setelah berpikir selama 3 detik, seseorang segera berdiri, aku akan memberikannya. Aku akan memberikannya juga. Petik 2. Dalam sekejap mata, setidaknya lusinan orang berdiri dan setuju untuk memberi kompensasi masing-masing 1 miliar. Forzao Guires memandang di sampingnya, kilatan keterkejutan di matanya. Apakah Gerard Lyon dan Adler Wolf benar-benar pasangan? Begitu Adler Wolf bergerak, Gerard Lyon tahu apa yang ingin dilakukan Adler Wolf. Semua master kelompok aliansi pembunuh dan Dewa Kematian, bersama-sama, 1 atau 200 orang, puluhan orang dikirim dari jiwa pengembara. Setelah satu operasi, kurang dari 10 orang dalam beberapa menit, ada tambahan 100 miliar hingga 200 miliar di akun jiwa pengembara. Forzao Guires melihat saldo di akun dan menghela nafas lega di dalam hatinya, Tuan Wolf, kami akhirnya memiliki ini di pihak Departemen Naga. Tidak sedikit uang untuk tindakan. Adler Wolf tersenyum, apakah ini cukup? Forzao Guires terkejut, ini belum berakhir. Apalagi yang ingin dilakukan oleh kursi naga muda ini? Kelompok orang dari tim kematian aliansi pembunuh ini, semuanya, hampir semua kekayaan mereka disita. Semuanya, akhirnya mengumpulkan cukup uang untuk menyelamatkan nyawa. Tuan Muda Wolf, bisakah kita pergi sekarang? Para pembunuh bertanya dengan gugup ketika mereka melihat bahwa Adler Wolf tidak ingin mereka pergi. Ayo pergi, tentu saja, tapi ada satu hal terakhir. Siapa di antara kalian yang bisa memanggil pemimpin Liga Pembunuhmu dan pemimpin tim Dewa Kematian? Aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan mereka. Kata-kata Adler Wolf segera setelah mereka keluar, ada perasaan tidak menyenangkan di hati orang-orang di sisi kelompok Buirgo dan Dewa Kematian. Tetapi di bawah situasi saat ini, hidup dan mati mereka semua ada di tangan Adler Wolf, dan mereka tidak memiliki hak untuk tawar-menawar sama sekali. Aku akan menelepon. Buirgo adalah yang pertama menjangkau Tuan di sisi jiwa pengembara, mengambil ponsel, dan memanggil Elis, pemimpin aliansi pembunuh. Telepon terhubung, speakerphone dihidupkan, dan suara centil datang dari telepon. Buirgo, bagaimana situasinya? Adler Wolf tersenyum sedikit, halo Elis, saya Adler Wolf. Di ujung lain telepon, ketika mendengar kata-kata Adler Wolf, dia segera menarik napas, bagaimana kabarmu, apa kabar Buirgo? Apa yang kamu lakukan? Adler Wolf berkata ringan, jangan gugup, cantik. Buirgo dan Anda Assassin League 5. 18 pembunuh semuanya sangat baik. Saya menelepon Anda karena saya ingin menegosiasikan bisnis dengan Anda, 50 miliar, yang merupakan harga kepala saya. Gunakan saja 50 miliar ini untuk menebus orang. Kalau tidak, saya tidak keberatan menginjaknya. Katakan markas aliansi Assassin Anda. Petik 2. Buka mulut Anda untuk meminta 50 miliar lagi. Apakah Adler Wolf ini masih memiliki wajah? Kehilangan uang. Kau mengancamku. Elis memarahi sedikit marah di telepon. Adler Wolf mendengus dingin. Ya, aku mengancammu. Aku adalah jiwa pengembara sekarang di kursi naga. Jika pemimpin aliansi tidak percaya, Forzao Guires, pelindung pertama naga jiwa pengembara juga ada di sini. Aku ingin tahu apakah Liga Assassin bisa menahan balas dendam skala penuh dari jiwa pengembara. Ayo,
Lindungi hukum kuno, sapa pemimpin Elise. Saat berbicara, Adler Wolf menyerahkan telepon ke Forzao Guires. Otot-otot di wajah Forzao Guires berkedut 2 kali, dan ekspresinya sedikit aneh. Tuan muda Wolf muda ini awalnya didorong oleh Forzao Guires ke tahta naga. Namun, cara Adler Wolf melakukan sesuatu agak terlalu tidak masuk akal. Ini omong kosong, tapi dia merasa sangat keren. Nona Alice, saya Forzao Guires. Kali ini, aliansi pembunuh telah menyerang kursi naga saya. Jika saya tidak memberikan jawaban, jiwa pengembara saya akan membalas dendam sepenuhnya. Saya harap Nona Alice akan berpikir 2 kali. Kata murung keluar sedikit lebih eksplosif daripada Adler Wolf. Adler Wolf tidak bisa tidak memberi Forzao Guires acungan jempol. Pelindung kuno ini berpotensi ditipu dan diculik. Kau menginginkan wajahmu. Alice begitu tertekan di telepon sehingga dia hampir menjadi gila. Tetapi pada saat yang sama, ada beberapa ketidakberdayaan di hatinya. Ketika dia menerima tugas membunuh Adler Wolf sebelumnya, Alice tidak setuju. Itu adalah Dewan Tetua yang secara paksa mengeluarkan resolusi ini, dan sekarang tidak apa-apa, itu telah memprovokasi jiwa pengembara misterius Fuaya. Adler Wolf tidak memberi Alice waktu ekstra untuk berpikir. Pemimpin Alice, kamu hanya punya 10 detik untuk berpikir. 10, 9. Alice menjadi gila, orang tidak bisa begitu tak tahu malu. 5 detik, 5, 4. Adler Wolf mengabaikan kata-kata Alice dan menghitung mundur dengan cepat. Ketika nomor terakhir dihitung, Alice menyerah, aku berjanji. Aku akan membiarkan seseorang mentransfer uang segera. Benar, selain itu, pemimpin aliansi Alice, perintah untuk membunuhku. Di belakang Adler Wolf kata, tapi Alice segera mengerti apa yang dimaksud Adler Wolf. Jangan khawatir, saya akan segera mencabut perintah pembunuhan Tuan Muda Wolf. Orang-orang tua itu, dengan otak mereka, benar-benar berpikir untuk membunuh kursi naga, salah satu dari 3 kepala jiwa pengembara. Meskipun Adler Wolf hanyalah agen kursi naga, bagaimanapun juga itu adalah kursi naga. Bahkan jika kursi naga sekarang menjadi yang terlemah dari 3 divisi, itu masih bukan sesuatu yang bisa diprovokasi oleh Liga Assassin. Dalam waktu kurang dari 5 menit, 50 miliar dari sisi Alice telah ditransfer. Adler Wolf melambai ke kelompok penjaga jiwa pengembara yang mengendalikan Buirgo, dan kelompok penjaga segera melepaskan Buirgo dan tuan dari aliansi pembunuh. Sekelompok orang tampaknya telah diberikan amnesti dan menghilang dalam sekejap mata. Forzao Guires melihat jumlah yang meningkat di saldo akun, diam-diam bahagia, dan sebelum Adler Wolf bisa berbicara, dia memarahi anggota tim Dewa Kematian, sekarang saatnya kamu menelepon. Forzao Guires, sebagai anggota naga kursi pelindung Dharma pertama adalah orang yang serius sebelumnya. Selama bertahun-tahun, setelah hilangnya kursi naga, Forzao Guires bertindak sebagai perwakilan dari kursi naga, dia sangat sibuk sehingga dia sering khawatir tentang pendanaan departemen. Operasi sengit Adler Wolf hari ini membuat Forzao Guires tampaknya telah membuka pintu ke dunia baru. Apakah mungkin menghasilkan uang dengan cara ini? Panglima tim Dewa Kematian jauh lebih menyegarkan mengetahui bahwa jiwa pengembara telah campur tangan. Adler Wolf masih menjadi wakil kursi naga dari Departemen Naga Jiwa Pengembara. Orang-orang dari klub jubah hitam dibawa pergi oleh Reina Sima, anggota aliansi pembunuh pergi, dan anggota kelompok kematian pergi. Pada akhirnya, hanya Desran Yu dan sekelompok pengawal keluarga tersisa di tempat kejadian. Satu-satunya yang berdiri adalah Limu, budak seni bela diri dari keluarga Yu, dengan sepasang pisau di punggungnya, berdiri di samping Desran Yu. Melihat Adler Wolf mendekat, seringai muncul di wajah Desran Yu, Tuan Muda Wolf, aku tidak bermaksud begitu. Aku bisa memberimu uang, Tuan Muda Wolf akan menetapkan harga. Forzao Guires memberi isyarat kepada staf keuangan departemen di sebelahnya, dan dia siap untuk membiarkan staf keuangan menerima biaya kerugian mental Desran Yu. Adler Wolf berjongkok di depan Desran Yu dan melirik Desran Yu dengan ringan, siapa bilang aku menginginkan uangmu? Apakah kamu pikir aku orang yang kekurangan uang? Pernyataan Adler Wolf membuat Desran Yu terdiam beberapa saat, dan hatinya bahkan lebih tertekan. Bukankah Anda baru saja menipu mereka untuk ratusan miliar? Anda tidak kekurangan uang untuk menipu mereka. Itulah maksud Tuan Muda Wolf. Desran Yu benar-benar pengecut sekarang. Pada saat kompetisi di atas ring, Desran Yu berpikir bahwa Adler Wolf hanyalah kekuatan yang lebih keras. Tapi sekarang tampaknya Adler Wolf relatif kuat, tetapi sangat kuat. Dengan jiwa pengembara dan keluarga Wolf di belakangnya, dan dukungan dari ular liar,
Adler Wolf sama sekali tidak dapat membuat marah siapapun. Adler Wolf menendang dada Desran Yu dan menendang Desran Yu ke tanah. Aku menginginkan hidupku. Lalu aku juga menginginkan hidupmu. Pada saat ini, tubuh Adler Wolf meledak dengan aura pembunuh, seolah-olah dia benar-benar berencana untuk membunuh Desran Yu. Desran Yu terbaring di tanah, semua bulu di tubuhnya berdiri tegak. Tuan Muda Wolf, selamatkan hidupku, selamatkan hidupku. Selama Tuan Muda Wolf berkata, kondisi apapun yang bisa dipenuhi keluarga Yuku, saya akan melakukan yang terbaik untuk melakukannya. Forzao Guires ada di sampingnya melihat tindakan Adler Wolf, jantungnya berdebar. Tuan Muda Wolf ingin membunuh Desran Yu tanpa uang. Ini tidak bisa dilakukan, meskipun Adler Wolf adalah naga jiwa, tetapi jika dia membunuh Desran Yu tanpa alasan, dia akan berada dalam masalah. Meskipun Desran Yu berpartisipasi dalam pembunuhan Adler Wolf, bagaimanapun, bawahannya tidak melakukan apa-apa, dan kejahatan itu tidak akan membunuhnya. Tetapi ketika Adler Wolf mendengar kata-kata Desran Yu, dia melirik Limo, budak seni bela diri di sebelahnya, dan tersenyum. Yang ditunggu Adler Wolf adalah kata-kata Desran Yu. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel, nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.